Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Akbar Wahyu Hidayatullah dengan NIM 2241104022267 dari kelas 3 PIF. Di sini saya membuat video sebagai tugas akhir mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak dosen Ishak Suryo Nugroho MSI. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian qaidul fikih baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua yaitu secara perkembangan qaidul fikih. Yang terakhir yaitu 5 kandungan dalam qaidul fikih. Nah, secara bahasa, qaidul fikih dalam bahasa Arab, qaid merujuk pada prinsip-prinsip, asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mendasar dan tetap. Kata ini berasal dari akar kata qiwe yang mengandung konsep tentang kestabilan dan keberlanjutan. Fikih dalam bahasa Arab, fiqh berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Secara khusus dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada ilmu hukum Islam yang melibatkan pemahaman, interpretasi, dan aplikasi hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber Islam. Jadi, secara bahasa, qaidul fikih dapat kita diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip atau aturan-aturan mendasar dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Nah, secara istilah, dalam istilah sendiri, qaidul fikih merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip umum dalam ilmu hukum Islam yang digunakan oleh para fuqaha. Oleh para fuqaha itu ahli hukum Islam ya teman-teman, yaitu untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip itu membentuk kerangka kerja yang dimana dapat membantu dalam menghadapi berbagai situasi atau isu hukum yang mungkin tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Nah, qaidul fikih memberikan pedoman dalam merumuskan keputusan hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum dalam berbagai konteks kehidupan. Seiring berjalannya waktu, para ulama terus mengembangkan dan memperkaya qaidul fikih agar tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Qaidul fikih juga dapat membantu para fuqaha dalam merumuskan hukum Islam dalam konteks situasi-situasi baru dan berubah. Prinsip-prinsip yang diberikan panduan tentang cara memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam secara konsisten dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Dengan demikian, qaidul fikih menjadi suatu kerangka kerja yang mendalam dan konsisten dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian qaidul fikih secara bahasa dan secara istilah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan sejarah perkembangan qaidul fikih. Sejarah perkembangan qaidul fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam yang mencerminkan evolusi pemikiran hukum dalam tradisi Islam sepanjang berbagai periode sejarah dari masa awal hingga era modern. Perkembangan ini melibatkan sumbangan banyak ahli fikih dan teoritisi yang berupaya merumuskan
prinsip-prinsip umum yang diaplikasikan dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam. Sejarah perkembangan qawaidul fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam mencakup rentang waktu yang panjang dan kompleks sejak awal munculnya Islam hingga saat ini. Nah, mari kita telaah secara perkembangannya secara lebih panjang ya teman-teman. Nah, yang pertama itu era klasik. Era klasik itu dari abad ke-1 sampai abad ke-7 Hijriah. Periode awal Islam menandai puncak pengembangan hukum Islam dengan munculnya 4 mazhab utama. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Nah, ahli fikih pada masa ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berfokus pada penulisan kitab-kitab fikih yang menetapkan hukum-hukum dan metodologi interpretasi. Konsep-konsep qawaidul fikih mulai muncul dalam metode interpretasi dan prinsip-prinsip umum yang diterapkan oleh para imam mazhab. Nah, yang kedua yaitu periode pemantapan. Periode pemantapan sendiri yaitu dimulai dari abad ke-8 sampai abad ke-12 Hijriah. Pada abad ke-8 Hijriah, karya Al-Shatibi, seorang ahli hukum dari Andalusia dengan judul Al-Muwafaqat, menjadi landasan bagi qawaidul fikih. Nah, Al-Shatibi merinci prinsip-prinsip khusus dan umum yang melibatkan kemaslahatan dan maqasid atau tujuan-tujuan syariah. Pengembangan ilmu usul al-fikih atau metodologi pemahaman hukum semakin berkembang dan memberikan fondasi bagi qawaidul fikih. Yang ketiga yaitu ada masa pembentukan prinsip-prinsip khusus. Nah, pada masa pembentukan prinsip-prinsip khusus ini terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-17 Hijriah. Oke teman-teman, pada abad ke-13 Hijriah, ulama seperti Al-Dardir dan Al-Sahqani menyumbang dalam merinci dan mengembangkan prinsip-prinsip qawaidul fikih. Konsep-konsep seperti istisan, preferensi, maslahah mursalah, kemaslahatan umum, dan itislah, kemaslahatan sosial semakin mendapat perhatian. Yang keempat yaitu Renaissance Islam abad ke-18 sampai abad ke-19 Hijriah. Era ini melihat pemikiran ulama seperti Ibnu Taimiyah Al-Suyuti dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memperkaya konsep-konsep qawaidul fikih dengan menggabungkan aspek hukum dan teologi khususnya. Pemikiran ini sendiri membuka jalan bagi pengembangan konsep-konsep baru dan hubungan yang lebih dalam antara maqasid al-syariah, tujuan syariah, dan qawaidul fikih. Nah, yang kelima yaitu modernisasi dan kontemporer yang terjadi pada abad ke-20 sampai sekarang. Pada abad ke-20, pemikiran ulama seperti Muhammad Al-Ghazali dan Sayyid Qutb terus memperkaya qawaidul fikih untuk mengatasi tantangan dan perubahan kontemporer. Nah, isu-isu seperti hak asasi manusia, teknologi, dan masalah sosial juga menjadi fokus pengembangan qawaidul fikih dalam konteks modern. Dengan perkembangan ini, qawaidul fikih terus beradaptasi dan berkembang untuk yang relevan dalam menanggapi perubahan zaman dan kebutuhan umat Islam.
Nah, para ulama modern saat ini terus berkontribusi untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang dalam konteks kompleksitas masyarakat dan perubahan zaman. Tadi sudah dijelaskan sejarah perkembangan qaidul fikih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 kaidah pokok dalam qaidul fikih. Apa saja sih 5 kaidah pokok dalam qaidul fikih? Oke, saya akan menjelaskan dan contohnya dalam setiap kaidah qaidul fikih itu sendiri atau prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup beberapa kaidah pokok yang digunakan untuk membimbing proses penafsiran hukum. Nah, 5 kaidah pokok yang sering diakui dalam qaidul fikih yang pertama adalah al-umum, bahwa yang artinya ketentuan umum menjadi kaidah. Prinsip ini tuh menyatakan bahwa ketentuan umum cenderung menjadi kaidah hukum, kecuali ada bukti yang mengarah ke arah lain. Kita ambil contoh, yaitu larangan kita merusak atau membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, yaitu dapat diambil sebagai kaidah umum yang melarang tindakan-tindakan yang dapat membahayakan jiwa. Yang kedua yaitu ada al-khusus illa al-am, yang artinya yaitu ketentuan khusus membatasi ketentuan umum. Nah, jika ada konflik antara ketentuan khusus dan ketentuan umum, maka ketentuan khusus ini memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dari kekuatan ketentuan umum. Nah, contohnya, meskipun umumnya dilarang mencuri, tetapi hukuman khusus bagi pencuri diatur dalam hukum Islam. Nah, yang ketiga yaitu al-ada muhakkamah, atau ialah keadilan adalah prinsip yang tetap. Nah, keadilan di sini yaitu keadilan dianggap prinsip yang tetap dalam hukum Islam, dan hukum-hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan cenderung dianggap tidak sah. Contohnya dalam perkara warisan, prinsip-prinsip keadilan mengharuskan pembagian yang adil di antara pewaris. Yang keempat yaitu la daror wa la diror, mencegah kerusakan adalah prinsip utama. Diulangi lagi, mencegah kerusakan adalah prinsip utama. Nah, dalam prinsip ini menekankan pentingnya prinsip ini menekankan pentingnya mencegah kerusakan atau bahaya dalam hukum Islam. Contoh, pengharaman riba atau bunga dalam transaksi keuangan itu untuk mencegah kerusakan ekonomi dan sosial. Yang kelima yaitu al-yakin la yazulu bisyak, kepastian tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Pada dasarnya, ketidakpastian atau keraguan tidak dapat menghilangkan ketetapan hukum yang sudah pasti. Contohnya, jika seseorang dituduh melakukan suatu pelanggaran, keberatan atau keraguan, tidak dapat menghilangkan kepastian bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Nah, kaidah-kaidah ini memberikan kerangka kerja bagi para ahli fikih
dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai konteks. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang pertama dari penjelasan pengertian hukum Islam dalam bahasa dan istilah. Yang kedua itu sejarah perkembangan qaidul fikih. Yang ketiga itu 5 kaidah fikih. Oke, bila ada kata-kata yang salah saya minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.